Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah, puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya, penciptanya dan pemberi rezeki kepadanya atas berbagai nikmat yang terus tercurah pada kita para hamba-hamba yang lemah ini, yang penuh dengan kekurangan, kekhilafan, namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Dan di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesempatan untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna memperbanyak ibadah, baik berupa salat berjamaah maupun majlis ilmu yang kita laksanakan guna mempelajari warisan dan sunnah dari Nabi kita yang tercinta, uswatun hasanah bagi kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari hadis-hadis beliau yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Jumat yang lalu, kita sudah menjelaskan beberapa masalah, beberapa hadis dan di antaranya beberapa makanan-makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan-makanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengonsumsinya, pernah memakannya, bahkan sebagian memang sangat beliau sukai. Dan juga terakhir kita membahas tentang beberapa adab ya dalam persoalan makan. Sedikit saja yang murojaah kita mau tanyakan kepada ikhwah. Hadis yang pernah kita bahas yang lalu, siapa sahibud dakwah, siapa yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhal. Tukang jahit, penjahit ya, penjahit. Apa bahasa Arabnya penjahit? Belum tahu. Enggak dengar kemarin. Baik, Ronaldo. Apa bahasa Arabnya penjahit?
Sampai sekarang belum ada ikhwah yang punya buku ya? Belum ada. Khayat ya. Ikhwah yang punya kemampuan beli buku, ndak usah menunggu dulu ya, ndak usah menunggu dari kantor ya. Bagi yang punya kemampuan. Baik. Siapa yang temani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ahsan. Barakallahu fik. Apa yang diperhatikan atau apa yang dihidangkan pada saat itu? Ya. Ini kita pembahasan masih hadis pertama ya. Belum hadis kedua. Ya. Roti campur apa? Mesis atau apa? Ya. Kuah. Apa bahasa Arabnya kuah? Marak. Ya, Masya Allah. Baik. Menurut Anas bin Malik, makanan apa yang dicari-cari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhal. Ya. Apa bahasa Arabnya? Ad-duba. Dalam hadisnya disebut duba, tapi dalam judul babnya disebut apa? Sebab dalam judul babnya tidak disebut duba, tapi apa? Yaqtin. Ya. Apa artinya itu? Labu. Cuma labu. Apa? Tumbuh-tumbuhan yang baik. Dalam Al-Quran disebut apa? Yaqtin juga. Tayyib. Pertanyaan kedua. Hadis kedua, apa yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang belum. Fadal. Mentimun. Kurma kering, rutop. Kurma kering ya? Kurma basah. Apa bahasa Arabnya itu? Mentimun. Siapa? Apa? Qissa. Baik, pertanyaan terakhir. Siapa yang belum? Yang belum pernah menjawab. Pertanyaan terakhir. Hadis terakhir tentang apa? Abdul Rahman. Larangan makan? Makan kurma, 2 kurma sekaligus. Larangan dimakan sekaligus. Siapa yang sudah? Ya. Ya. Apa? Siapa yang gitu ya?
Ya, ikran artinya larangan mengambil dua sekaligus, ya. Jika antum ambil satu dulu, baru antum tidak makan, lalu nanti ternyata masih ada lebihnya, antum dikasih lagi satu, antum makan dua sekaligus, tidak ada masalah, ya. Apalagi kalau kurmanya kecil. Yang tidak boleh adalah mengambil dua sekaligus. Orang tak satu-satunya, antum ambil dua. Nah, itu yang tidak boleh, ikran namanya, ya. Jadi bukan makannya pada saat mengambilnya, ya. Orang jatahnya satu-satu, antum mengambil langsung dua, apalagi langsung tiga, ya. Hadis itu terjadi pada masa apa? Masa apa? Kenapa? Pada masa kekhalifaan Abdullah bin Zubair bin Awam. Ahsant. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Abdullah bin Umar. Masya Allah, barakallahu fik. Ustaz Jufri. Ini mau dikasih hadiah ini, Lu'lu' wal Marjan ini. Kalau ada yang mau kasih hadiah, iya. Jadi kalau ada yang mau kasih hadiah, dia yang berhak, ya. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan, ya. Ada tugas. Masya Allah. Nah, ini yang juga berhak dapat ini. Berarti kalau ada yang kasih dua, ini berhak yang dapat juga ini. Nah. Apa itu tugasnya? Oh ya, Masya Allah. Semua tulis, ya. Semua tulis, tapi satu saja yang berinisiatif mengingatkan. Iya, Masya Allah. Jadi beliau kalau ada yang mau kasih lagi hadiah, siapa lagi? Yunar. Masya Allah. Berapa antum bisa catat situ? Cuma 6. Ada yang lebih? Sama semua, ya? Jangan-jangan satu yang tulis lalu semuanya ngambil, ya. Nanti sebentar dicek, ya, kalau ada waktu insyaallah setelah pulang, ya, sebelum pulang. Baik, kita baca dulu bab selanjutnya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfirli وللمؤلف والأستاذ وللحاضرين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل تمر المدينة. حديث سعد رضي الله عنه قال حديث سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. Nah, jemaah sekalian, bab selanjutnya, bab yang diberi judul dengan Babu Fadli Tamril Madinah. Bab tentang keutamaan kurma Madinah. Cuma ada satu hadis yang disebutkan dalam bab ini. Hadis yang ke-1327, hadis Sa'ad radhiyallahu anhu qal. Yang dimaksudkan saat ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Abu Ishaq, sahabat yang mulia yang berkunyah Abu Ishaq, Sa'ad bin Malik, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas itu kunyah dari bapaknya, namanya Malik, ya. Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasabbaha, barang siapa yang
berpagi-pagi mengonsumsi sab'a tamaratin ajwatan, mengonsumsi 7 butir kurma ajwah, lam yadurrahu, maka dia tidak akan dibahayakan zalikal yaum, pada hari itu, summun, racun, wala sihrun, dan tidak pula sihir, ya, tidak pula sihir. Ya, ini hadis pertama. Jemaah sekalian, hadis ini seperti yang kita baca, judul babnya adalah tentang keutamaan tamar al-Madinah. Dan memang kebanyakan ulama kita mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah kurma Madinah, kurma khusus Madinah. Ya, kurma banyak jenisnya. Ada kurma Madinah, kurma Qasim ada, kurma Makkah juga, dan banyak, ya. Bahkan ada kurma Bogor juga, ya. Sudah dibudidayakan juga kurma di beberapa kota di negeri kita. Ada kurma Libya, ada kurma Tunis, ada kurma Mesir, banyak, ya. Tapi dari semuanya itu, kurma yang mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW adalah kurma penduduk Madinah, ya. Maka memang yang dimaksudkan di sini secara khusus kurma Madinah. Walaupun kurma secara umum adalah makanan yang berberkah, satu tumbuhan makanan yang berberkah yang disukai oleh Nabi SAW dan termasuk makanan-makanan yang berberkah, ya, kata ulama kita. Namun lebih khusus lagi, apalagi dengan khasiat yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan salah satu jenis kurma Madinah yang dinamakan dengan kurma ajwah, kurma ajwah. Bukan rutab yang kita baca kemarin, ya, tapi kurma ajwah, ya, biasa istilahkan oleh masyarakat sebagai kurmanya Nabi, ya, kurma Nabi. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis ini. Pertama, hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya memakan kurma ini di waktu pagi-pagi, ya, waktunya sudah ditentukan. Man tasabbaha, dalam sebagian riwayat manis tobaha, barang siapa yang berpagi-pagi, bersubuh-subuh. Subuh-subuh di sini maksudnya waktu pagi, ya, waktu pagi. Artinya dia menjadi bagian dari makan paginya, atau dia termasuk dari konsumsi utamanya pada saat dia makan pagi. Dan di antara hikmahnya, karena memang waktu pagi adalah waktu yang berberkah, ya, sebagian ulama kita mengatakan di sini berkumpul keberkahan waktunya dan juga makanannya, ya, waktunya dan makanannya. Dan hadis ini menjelaskan bahwa ini terkhusus di waktu pagi. Artinya kalau dimakan di waktu yang lainnya, maka kemungkinan apa yang disebutkan dari kekhasiatannya atau disebutkan tentang keutamaannya itu tidak terpenuhi, ya. Dan memang kita dianjurkan untuk bisa melaksanakan sunnah sebagaimana disebutkannya. Itu yang dinamakan apa? Isobatus sunnah. Isobatus sunnah artinya kita memang mendapatkan sunnah. Artinya pas, ya. Soib itu artinya pas, tepat dengan sunnah tersebut, tidak mengganti, tidak merubahnya. Faedah yang lainnya adalah keutamaan kurma ajwa dibandingkan kurma yang lainnya. Tapi sebenarnya kurma ajwa itu ada berbagai macam jenis, ya. Boleh jadi ajwa juga selain Madinah. Namun, ya, makanya sebagian ulama kita mengatakan bisa masuk setiap kurma ajwa walaupun bukan kurma Madinah. Namun dalam sebagian riwayat ada disebutkan secara muqayyada, man akala tamr
Ajwa min al-ajwa al-aliyah. Al-aliyah maksudnya tempat di kota Madinah, ya di kota Madinah. Dan ini kait ini, pembatasan ini menunjukkan ini yang lebih khusus, ya. Hamlul mutlaq alal muqayyad, ya. Dalil yang sifatnya mutlak ini dibawa kepada dalil yang sifatnya mengikat, bahwa yang dimaksudkan adalah tamar ajwah dari Madinah, ya dari Madinah. Dan sebenarnya kalau kita lihat kurma ajwa ini, pernah lihat ya? Iya, Masya Allah. Pernah lihat, pernah makan juga? Masya Allah. Masih ada? Iya. Iya, lupa ya, mestinya dipanggil ya sponsor untuk bawa sini kurmanya, ya. Kalau kita cicipi kurma ajwa dibandingkan dengan kurma rutab umpamanya, atau dibandingkan dengan sukari, kira-kira yang mana enak menurut antum? Enaknya ajwa. Oh, Masya Allah. Manis ini? Sukari tidak manis? Rutab tidak manis? Iya. Beda rasa manisnya, Masya Allah. Berarti antum persis betul dengan sunnah, ya, Masya Allah. Sebagian mengatakan sebenarnya dari sisi cita rasanya rutab lebih enak, sukari lebih enak, ya. Ini kebanyakan, ya, jumhur, berbeda dengan pendapat sebagian hadirin, ya. Tapi bukan masalah cita rasanya, tapi adalah bagaimana khasiatnya dan sunnahnya itu, ya. Jadi kalau orang disuruh pilih, mungkin orang bahkan ada mengatakan saya lebih suka kurmanya Qasim, ya. Kurmanya Tunis enak, Masya Allah. Kurmanya Mesir, ada yang biasa lebih mengatakan lebih enak gitu. Tapi itu soal cita rasanya saja. Tapi dari segi kekhususannya, dari segi khasiatnya, manfaatnya dan fadilahnya, itu dikhususkan pada kurma ajwa ini, ya, kurma ajwa. Ini termasuk dari apa yang Allah katakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan apa saja yang Dia inginkan, tapi Allah memilih untuk memuliakan sebagian dari yang lainnya. Kurma itu seperti yang pernah kita sebutkan, ya, tingkatan-tingkatan kurma itu, bagaimana tingkat-tingkatannya sampai kepada tamar, dan bagaimana jenis-jenisnya yang sampai ratusan mungkin, sangat-sangat banyak, ya, jenisnya. Yakhluqu ma yasha, tapi wa yakhtar, Allah memilih dari sekian banyak jenis itu, Allah memilih untuk menjadikan kurma ajwah kurma yang paling afdal, ya, kurma yang paling afdal. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak punya hak untuk memilih, ya, artinya tidak usah tanya kenapa kira-kira kurma itu yang lebih diutamakan, padahal rasanya kalau masalah rasa tidak juga, masih banyak saingannya, ya. Tapi kita katakan bahwa itulah yang Allah tetapkan, yang Allah inginkan, dan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jumlah yang disunnahkan untuk dimakan adalah 7, ya. Artinya untuk mendapatkan khasiat ini, keutamaan ini, maka jumlahnya 7. Jangan kurang, ya, jangan kurang. Apakah 7 ini memang 7 yang diinginkan, atau artinya memang, ataukah sekedar, ya, sebagaimana kaidah mafhumul al-adad la mafhuma lahu, ya. Boleh sebenarnya bukan 7 yang penting, banyaklah, ya, banyak. Kata ulama kita di sini berlaku memang jumlahnya 7, ya, 7. Sama dengan kalau dikatakan solat 5, ya, rakatnya juga sudah ditentukan, tidak ditambah-tambah. Jumlah zikir-zikir juga sudah ditetapkan kadang. Ada zikir yang 1 kali saja, ada zikir yang 3 kali, ada zikir yang 4 kali menurut sebagian hadis walaupun ada kelemahan. Ada zikir yang 7 kali, ada zikir yang 10 kali, ada zikir yang 100 kali. Ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang,
ya. Kalau mau mendapatkan sesuai dengan sunnahnya. Dan memang ada juga beberapa jumlah-jumlah bilangan yang kadang disebutkan hanya karena memang pada saat itu ingin ditekankan masalah tersebut. Ini jangan kita bingung ya dengan sebagian yang pernah kita katakan bahwa seperti pembahasan tentang hak muslim atas muslim yang lainnya ya. Disebutkan 5, ada juga sebutkan 6, ada juga sebutkan 7. Kenyataannya lebih daripada itu, yaitu karena memang jumlah itu bukan pembatasan. Jumlah itu Rasulullah kadang menyebutkan pada saat itu sesuai dengan keadaan pada saat itu. Tidak berarti itu batasan. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Kenyataannya kalau dihitung-hitung lebih 7 sebenarnya, mungkin 10 bahkan 14 ya. Berarti 7 itu yang ditekankan ya pada saat itu. Tanda munafik 3. Hadis Abu Hurairah. Hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan 4 ya, hadis Abdullah bin Amr juga ada. Dan kalau kita kumpul-kumpulkan tanda munafik jauh lebih banyak daripada itu. Berarti itu bukan batasan. Namun yang seperti ini memang jumlahnya dimaksudkan yuqsadu bi dzatihi ya, memang dimaksudkan jumlahnya itu. Maka kalau mau mendapatkan khasiatnya kita memakan sesuai dengan jumlah yang seperti ini. Dan angka 7 memang salah satu angka yang paling spesifik dibandingkan angka-angka yang lainnya. Di samping angka 3 ya, semua angka sebenarnya bagus ya. Semua angka bagus. Bahkan kalau kita mau lihat hadis-hadis, semua disebutkan itu. Ada tentang 1, ada tentang 2, ada tentang 3 ya. Kami pernah menyampaikan beberapa ta'lim dars tentang hadis yang menyebutkan tentang 1, hadis yang menyebutkan tentang 2 ya. 2 golongan yang Rasulullah belum pernah lihat di hari kiamat di dunia dan akan menjadi penduduk neraka. Ada juga disebutkan tentang 4. Ada juga disebutkan tentang 5 golongan, ada disebutkan 6 ya. Tapi dari semua jumlah itu yang paling sering disebutkan 3 dan 7. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa angka 7 ini memang dia unik, baik secara kauni qadari, secara takdir hukum alam, maupun dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan. Beliau sebutkan contohnya jumlah hari berapa? 7. Itu hukum alam ya. 7. Jumlah langit 7 juga. Jumlah bumi 7 juga ya. 7. Apa lagi? Surga apa? 8 pintu. Neraka 7 ya, neraka pintunya 7 ya. Untuk syariat ya, untuk syariat ada beberapa contoh-contohnya ya, seperti ini. Kemudian tawaf berapa kali? 7 kali. Sa'i 7 kali. Melempar jumrah 7 juga ya. Sujud 7 tulang ya, 7 anggota tulang sujud ya. Apa lagi? Ya. Surat Al-Fatihah, Sabul Matsani ya. 7 juga. Menyuruh anak untuk sholat 7 tahun ya. 7 tahun. Akikah 7 hari ya. Dan seterusnya. Mau lagi dapat wajibul mansili ya. Kumpulkan itu ya. Jadi memang dia adalah angka yang memiliki keutamaan khusus di sisi Allah. Kalau kita mau tanya kenapa dan kenapa, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka lahumul khiyar. Yaitu memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala inginkan rahasianya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 ya. Makanya ikhwas sekalian, salah seorang syekh kita, Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizallah ya, beliau baru saja
ziarah juga ke kita. Sempat ziarah ke sini ya? Syekh Yahya? Tidak kenal. Ada yang bawakan antum kurma ajwa? Ada. Siapa namanya? Oh, siwak ya. Tidak dapat kurmanya. Ada juga yang dapat siwak, ada juga. Iya. Beliau itu disiplin untuk mengamalkan sunnah ini. Setiap subuh, setiap pagi beliau makan kurma ajwa 7. Ya. Makanya kalau beliau mau safar ke satu tempat, beliau perkirakan mungkin 7 hari di sana. Minimal beliau bawa 70 butir kurma ajwa. Ya. Dan beliau sudah ada kantong-kantong kecil, ya kadang plastik kecil atau dos-dos kecil yang masing-masing itu berisi 7. Ya. Dan beliau amalkan sunnah ini. Ya. Keyakinan akan keutamaan hadis ini dan berpegang teguh kepada sunnah ini. Ya. Masya Allah. Ya. Padahal ya biasa sebagian ikhwah bilang kalau rutab mungkin bisa kita makan banyak, 7 lebih bahkan. Tapi kalau ajwa tidak semua kita tahan untuk makan sampai 7. Ya. Kecuali tadi Masya Allah bisa dia suka. Ya. Tapi kalau orang cinta sunnah bisa dipaksakan, ya bisa dipaksakan. Artinya bisa dilaksanakan itu dan insya Allah akan dimudahkan, ya akan dimudahkan. Dan ini ikhwah sekalian, di sini keutamaannya apa? Lam yadurrahu dzalikal yawm summun wala sihrun. Ya. Ini harus kita yakini nih, ya. Harus kita yakini bahwa ini di antara ruqyah yang syar'iyah. Ya, ruqyah syar'iyah itu di antaranya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang memang disebutkan khasiatnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma seperti ini. Tidak mau kena sihir, bahkan tidak mempan racun kalau orang yang iltizam. Tapi ingat, setiap subuh dan jaminannya pada hari itu. Kalau antum makan pada hari itu, maka insya Allah antum terjamin untuk hari itu. Untuk besok tidak ada jaminan kecuali kalau antum makan lagi. Ya. Dan dalam sebagian riwayat ikhwaskan, kalau kita baca hadis Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Dalam sebagian riwayat, ya, sebagian ulama kita ketika pernah mendapatkan musibah, kecelakaan atau semacamnya, beliau mengatakan subhanallah, pada hari itu baru pertama kali saya tidak membaca doa itu. Ya, baru saya tidak membaca dan terjadi apa yang saya khawatirkan. Ya. Artinya selama ini beliau disiplin dan satu kali saja tidak, ya Allah mau tunjukkan bagaimana pentingnya kita mudawamah, disiplin, konsisten dan secara rutin kontinu dalam melaksanakan sunnah-sunnah. Apalagi sunnah yang seperti memang sunnah harian, ya sunnah harian. Memang ada sunnah harian. Kita akan mendapatkan pahalanya pada saat itu ketika kita amalkan di hari tersebut. Untuk hari berikutnya tidak ada jaminan kecuali kita mengamalkannya. Ya. Dan ini juga termasuk i'jazul ilmi, ya istilahnya i'jazul ilmi. Hal-hal yang mukjizat yang telah diteliti dan telah dibuktikan secara sains dan ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan. Bagi kita sebenarnya seandainya belum ada yang teliti, kita sangat yakin dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ini akan menjamin dari bahaya sihir dan racun. Namun bagi orang yang mau mengetahui hikmahnya dan untuk lebih meyakinkan akan masalah itu diteliti, ya, dan terbukti. Salah seorang, ya, akhwat kader kita, dokter di Ibnu Sina, ya. Iya. Ya. Apa? Iya, di UMI, ya. Beliau itu mengadakan penelitian khusus tentang kurma ajwa. Dan ini penelitiannya sudah masuk ke jurnal secara internasional dan sudah langsung mengunjungi kota Madinah dan menjadi tamu terhormat di Jami'ah Islamiyah, ketemu dengan dekan Fakultas Hadis, ya, karena ini memang
terkait dengan hadis, ya, ketemu dengan fakultas hadis diterima, bahkan mungkin kalau tidak salah ketemu dengan rektor juga dalam penelitian itu. Dan pada saat presentasinya itu dihadiri oleh ratusan negara, ya. Meneliti bukan cuma meneliti tentang bagaimana khasiat kurma ajwa untuk sumun dan sihrun, bahkan untuk manfaat-manfaat kesehatan yang lainnya, ya. Dan beliau bisa buktikan hal itu, ya. Ada anaknya kuliah di Stibah, ya. Dari sini, ya. Abu Abdillah Muhammad, ya. Kenal ya? Abu Abdillah Muhammad, ya. Ya. Kenapa? Iya, bukan dia yang sana. Abinya yang temani istrinya, ya, uminya, ya. Dan alhamdulillah ini terbukti, ya. Silakan baca itu penelitiannya, ya. Jurnalnya sudah dimuat. Tapi mungkin bahasa Inggris, ya. Dan mungkin juga mungkin sudah diarabkan juga, ya. Nah, itu membuktikan, ya. Dan alhamdulillah ini salah satu karya yang sangat bagus. Di atas dasar bukan meneliti ini bukan atas dasar keraguan, ya, bukan didasar dengan keraguan, tapi dengan keyakinan dan untuk lebih meyakinkan bagi mereka-mereka di luar Islam atau orang-orang yang masih agak ragu tentang kebenaran sabda Nabi SAW. Dan ini sekaligus menjelaskan kepada kita, kawan sekalian, tentang kekeliruan sebagian orang dalam memahami hadis Muslim, hadis sahih juga yang diriwayatkan Imam Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Itu juga dalam kasus kurma, ya. Ketika Nabi kita SAW melewati seorang sahabat yang sedang mengawinkan pohon kurmanya, Rasulullah bilang, tidak usah, biarkan saja, tidak usah dikawinkan. Dan ternyata akhirnya hasilnya tidak sebagaimana biasanya. Maka Nabi kita mengatakan pada saat itu sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Hadis itu digunakan oleh banyak orang untuk menjadi dalil bahwa dalam urusan-urusan dunia secara mutlak hadis tidak bisa mengatur kita. Rasulullah tidak berhak untuk mengabarkan tentang masalah-masalah yang sifatnya duniawi, tentang sains, ilmu kedokteran dan yang lainnya. Padahal ini kekeliruan dalam memahami hadis. Hadis itu adalah hadis yang qadiyatu ain. Dialah kasuistik sifatnya. Dan waktu itu memang Rasulullah telah mengoreksi. Dan apa yang Rasulullah tidak koreksi, yang beliau telah sampaikan, maka itu berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti kebenarannya, tinggal tunggu pembuktiannya oleh para pakar. Silahkan dibuktikan itu, ya. Banyaklah kasus-kasus yang seperti itu, ya, seperti hadis Bukhari yang sering kita angkat, umpamanya masalah sayap lalat, ya. Idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum falyakmishu fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhir dawa, ya. Kalau masuk lalat di minuman, ceburkan, cemplungkan, tenggelamkan agar semuanya masuk, ya, sayapnya, karena satu sayapnya racun atau penyakit dan satunya penawar obat, ya. Ketika hadis ini disebutkan, mungkin pada saat itu, ya, belum ada penelitian teknologi, banyak orang mengingkari, dan akhirnya sudah saat sekarang orang sudah pada tahu akan kebenaran sabda Nabi SAW. Dan sangat banyak yang seperti itu, ya, sangat banyak. Maka jangan hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum antum jadikan sebagai satu hukum mutlak bahwasanya Nabi kita SAW tidak berhak untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya ilmiah, ya, sifatnya ilmiah. Bahkan kita katakan beberapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang mungkin masih menunggu penelitian kita, bukan atas dasar keraguan, tapi atas dasar untuk kita lebih meyakinkan mereka-mereka yang ragu atau orang-orang musuh-musuh Islam yang belum faham akan kebenaran hadis ini. Ya, ini salah satu disiplin ilmu sekarang ada namanya al-i'jazul ilmi, ya, i'jazul ilmi, membuktikan kebenaran Al-Quran berdasarkan sains, ya. Sebagaimana juga hadis-hadis sangat banyak semacam ini, ya. Jadi ketika kita teliti bukan atas dasar ragu, tapi atas untuk lebih meyakinkan dan membuktikan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam masalah madu, ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala, ketika ada orang yang mengatakan, saya sudah coba, tapi perut saya belum sembuh-sembuh, ya.
Beliau mengatakan shadaqa Rasul wa kadzdzaba batnuk, ya. Rasulullah sabdanya benar, perutmu yang bohong itu, ya. Waktu itu bilang tidak sembuh-sembuh, ya. Padahal sudah mungkin minum madu dan obat-obat yang habatus sauda yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, beliau mau ajarkan bosnya bagaimana ketika kita mengonsumsinya bukan atas dasar keraguan, coba-coba, tapi atas dasar keyakinan akan kebenaran sabda Nabi SAW. Termasuk ini, ya, sebagai penutup, hadis yang terakhir tadi tentang fadlu al-kam'ah, ya, kam'ah. Hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, salah seorang di antara sahabat yang dijamin masuk surga, ya, sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan ipar, ya, ipar dari Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kam'atu jamur travel, ya, travel. Pernah lihat ya jamur travel? Jamur travel ini kam'ah, ya, kam'ah. Dan ini mahal ini, ya, ada di Saudi dan bahkan di Eropa, ya, bahkan kadang dikatakan miliaran harganya, miliaran. Al-kam'atu minal man, dari al-man. Sebagian mengatakan yang dimaksudkan al-man jenis makanan yang diberikan kepada Bani Israel, al-manna was-salwa, ya. Dan Ibnu Hajar mengatakan pendapat yang betul bahwasanya man ini sebenarnya makna man adalah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma. Al-man kan manna yamunu, artinya pemberian. Maksudnya man ini kenapa dinamakan al-kam'atu minal man? Karena dia tumbuh begitu saja tanpa kita capek-capek untuk menanamnya, ya, memeliharanya. Dia tumbuh begitu saja. Cuma memang al-kam'ah ini tidak tumbuh di sembarang tempat, ya. Maka dia mahal. Apalagi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ma'uha, minumannya maksudnya air yang diambil darinya, ya, air diambil darinya. Jadi disimpan jamur tersebut lalu dikasih airnya itu syifaun lil ain, dia bisa mengobati penyakit mata. Di sini yang dimaksudkan ain adalah penyakit mata, sakit mata. Entah katarak atau buta total atau buta bagaimana saja, atau bagaimana apapun jenis penyakit matanya. Ini ini saya tidak tahu ini kalau sudah diteliti atau belum ini. Ya, para dokter-dokter mata kita silakan diteliti. Tapi harus diyakini dulu, ya. Ini juga sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Bad sudah menjelaskan secara rinci masalah ini. Ibnu Qayyim antum tahu, ya, Ibnu Qayyim ini tabibul qulub wa tabibul abdan, ya. Beliau seorang yang dokter hati dan juga dokter, peristilahan dokter hari ini, ya. Artinya beliau itu juga sangat pakar dalam masalah medis, ya. Makanya jilid 4, ya, kalau bukan jilid 3, jilid 4 kalau tidak salah dari Zadul Ma'ad itu khusus tentang masalah kedokteran, yang akhirnya dicetak khusus dan diberi judul dengan At-Tibbun Nabawi. Sebagian orang bilang ada bukunya Ibnu Qayyim yang namanya At-Tibbun Nabawi. Sebenarnya itu bukan buku khusus. At-Tibbun Nabawi itu sebenarnya salah satu dari jilid dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad karya Ibnu Qayyim. Tapi khusus di jilid itu membahas tentang kedokteran atau Tibbun Nabawi lah, ya, bahasa orang hari ini. Dan sangat menakjubkan, ya, pembahasannya tentang bagaimana makanan, bagaimana tidur, istirahat, dan jenis-jenis makanan semua beliau bahas bagaikan seorang pakar Tibbun Nabawi hari ini, bahkan lebih. Bahkan orang kalau mau menjadi pakar Tibbun Nabawi belajar sama bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya. Bahkan beliau punya hal-hal yang sifatnya kritik, ya, terhadap beberapa orang-orang yang dikatakan sebagai dokter yang ahli. Beliau bahas juga tentang al-kam'ah ini, ya, beliau bahas tentang al-kam'ah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, ada perkataan beliau yang kami kutip ini, beliau sebutkan dalam syarah
Sahih Muslim ya, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, ketika membahas hadis ini, beliau mengatakan tentang hadis ini, ra'aitu ana wa ghairi, kata Imam Nawawi, saya melihat dan selain saya juga, artinya bukan cuma saya sebagai saksi, fi zamanina, pada zaman kami. Imam Nawawi itu abad ke-7 Hijriah ya, beliau wafat tahun 676 Hijriah. Fi zamannya maksudnya di zaman itu, abad ke-7 Hijriah. Man kana ama, orang yang buta total ini, buta total. Man kana ama wa dhahaba basaruhu haqiqah, dan memang tidak ada sekali sudah penglihatannya, buta total sudah. Beliau mengatakan fatakahala ainahu atau fakahala ainahu bima'il kam'ah. Beliau takahal itu apa? Celak ya, celak. Al-kuhul itu celak. Artinya beliau usap-usap ya. Kalau dibilang celak itu kuhul. Tapi ketika beliau bilang fatakahala ainahu bi kam'ah, tampaknya maksudnya beliau mengusap-ngusap dan dengan air yang dari kam'ah ini. Bima'il kam'ah, mujarrada, khusus air ini saja. Karena sebagian mengatakan mungkin yang dimaksudkan airnya ini ditambah dengan obat mata, lalu ditambah dengan air kam'ah. Imam Nawawi mengatakan tidak, khusus air ini, bukan kan adanya obat campurannya, tapi memang khusus air dari kam'ah ini, mujarrada. Fasyufiya, disembuhkan oleh Allah. Wa'ada ila basarihi, dan kembali penglihatannya sedia kala, seperti sedia kala. Beliau sebutkan namanya ya, silakan antum baca di situ. Beliau sebutkan namanya dan memang dia adalah seorang yang soleh. Kata beliau ketika dia mengamalkan hadis ini, bukan di atas dasar coba-coba, tapi keyakinan. Ini penting ya, Imam Nawawi mengatakan atas keyakinan akan kebenaran sabda Nabi SAW ini. Maka kalau ada sini yang punya keluhan, coba ini ya, coba ini hadis ini, tapi didasari dengan keyakinan ya. Ini salah satu wasilah. Adakah di sini jamur truffle ya tulisannya, truffle ya. Itu dicari ya, jangan-jangan ada di Sinjai ya, atau ada di ya. Kalau di Eropa katanya miliaran ya harganya, sampai ada. Dan dia bukan cuma itu, dia juga bagaikan sayur-sayuran yang bisa dimakan ya, jamur. Ini khusus sekalian, pembahasan kita untuk malam hari ini di antara makanan-makanan sehat ya, makanan-makanan yang direkomendasikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.